nyawa demi keluarga. Tentu semua orang umum melakukannya. Yang menjadi istimewa bila seseorang rela melakukan pekerjaan dan tugas demi orang lain atau orang banyak, yang justru sangat memungkinkan membuatnya akan berpisah dengan keluarga untuk selamanya. Berikut ini adalah 7 orang martir paling heroik versi On The Spot. Diawali dari seorang pria bernama Abdul Rozak, seorang pilot Garuda yang bertaruh nyawa saat menerbangkan pesawat Boeing 737-300 dari Mataram menuju Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2002 lalu. Pria yang mengawali karir di dunia penerbangan sejak 1980 ini benar-benar tidak bisa melupakan kejadian yang pernah dialaminya. Kira-kira 10 menit sebelum mendarat, pesawat mengalami guncangan karena cuaca buruk. Dan secara tiba-tiba, kedua mesin pesawat mati. Di ketinggian 8.000 kaki atau sekitar 2,4 km, sang kapten berpikir pesawat akan jatuh dan semua penumpang termasuk dirinya akan tewas. Namun di saat keadaan genting tersebut, tiba-tiba ia melihat sebentuk garis putih di tengah awan hitam yang kemudian langsung mengarahkan pesawat ke garis putih tersebut. Saat itulah ia melihat sebuah sungai dan langsung berinisiatif mendaratkan pesawat ke sungai tersebut, yang akhirnya membawa akhir bahagia baginya dan juga seluruh penumpang pesawat. Sesudah tragedi tersebut, Rozak menjalani terapi trauma psikologi selama 6 bulan. Seiring perjalanan waktu, kini bapak dari 5 anak ini sudah kembali terbang menjelajah angkasa raya, tapi frekuensinya tidak sesering dulu. Orang yang bertaruh nyawa demi tugas selanjutnya adalah Sulistyo Putranto, petugas pemadam kebakaran yang tewas di lokasi kebakaran di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat itu sempat menjerit meminta tolong ketika dirinya bersama 2 rekannya terjerembab saat berusaha memadamkan api. Sulis menjebol atap belakang dan langsung menuju lantai 2 sambil memegang ujung selang. Dan ketika tengah memadamkan api, lantai 2 rumah konveksi tersebut ambruk, yang sontak membuat Sulis terjerembab ke lantai 1. Ketika ditemukan, kondisi ketiga petugas pemadam kebakaran itu penuh luka bakar. Ketika dilarikan ke rumah sakit, nyawa Sulis akhirnya tidak terselamatkan. Sementara kedua rekannya, Ahmad dan Jose, selamat meski harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Atas jasa pria berusia 24 tahun itu, Dinas Pemadam Kebakaran menggelar upacara penghormatan untuk melepas jenazah Sulistyo Putranto ke pemakaman di rumah duka di Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2009 lalu dan kemudian dimakamkan ke tempat pemakaman umum Karet Bifa. Tragedi penyerangan kapal Mavi Marmara yang dilakukan oleh Israel pada tanggal 31 Mei 2010 lalu menjadi saksi para relawan yang bertaruh nyawanya. Kapal yang membawa tidak kurang dari 600 relawan yang terdiri dari beberapa negara ini diserbu dengan gas air mata dan peluru tajam, lalu dipenjarakan di Israel dan pulang diberi racun di dalam tubuhnya. 4 orang Indonesia dari rombongan Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina atau KISPA ikut dalam misi kemanusiaan Freedom Flotilla tersebut. Mereka adalah Ferry Nur, Henry Mukhtar, Harjito Warno, dan Oktavianto Emil Baharudin yang pergi ke Gaza untuk mengantarkan bantuan. Selama di penjara, relawan dilarang beribadah, buang air kecil, dan tidak diperbolehkan berbicara dengan sesama relawan lainnya, apalagi dengan berbahasa Indonesia. Saat di penjara pun semua kamera, dokumentasi hasil penyergapan, dan juga barang-barang elektronik seperti handphone milik relawan disita. Suasananya saat itu benar-benar sangat kacau, brutal, dan setiap saat para sniper terus mengawasi. Demi tugas selanjutnya adalah para tentara Inggris. Salah satunya adalah seorang ahli penjinak bom Inggris, Stephen Raymond, yang tewas di Afghanistan. Sekitar awal tahun 2010, serdadu itu tewas dengan baku tembak dengan gerilyawan di distrik Nar-e-Sarraj, Helmand, akibat luka yang dideritanya. Kematian itu menambah panjang daftar tentara Inggris yang tewas di Afghanistan sejak agresi militer pimpinan Amerika Serikat ke negara mula yang mencapai hingga 347 orang. Inggris memang menempatkan sekitar 9.500 tentara di Afghanistan yang kebanyakan ditempatkan di Helmand untuk memperkuat perlawanan. Dan akhirnya jumlah tentara Inggris yang tewas dalam perang Afghanistan tersebut telah menurun sejak mereka menyerahkan kota pasar Helmand Sangin ke pasukan Amerika pada bulan September tahun lalu. Berikutnya
adalah seorang suster bernama Rita Retnaningtyas yang bekerja di Miyagi National Hospital, Jepang. Perawat berusia 25 tahun ini telah berjasa merawat para korban tsunami di Miyagi. Rita bersama TKI perawat lainnya bersedia bertahan di daerah dekat gempa dan tsunami tersebut untuk melakukan pekerjaan sosial kemanusiaan yang mulia. Sebagian dari 35 TKI itu telah dievakuasi ke daerah yang jauh gempa dan radiasi reaktor nuklir. Sedangkan beberapa orang seperti Rita justru masih bertahan di Miyagi sampai sekarang. Sejak peristiwa gempa dan tsunami di Jepang, Rita terus melakukan kontak dengan suaminya Bambang Wagina dan keluarganya di Semarang. Rita mengatakan kepada keluarganya bahwa dirinya dan beberapa teman TKI yang bekerja sebagai perawat dalam kondisi sehat dan masih tetap bekerja seperti biasanya. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shionjiri pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa perawat asal Indonesia karena sangat berjasa telah merawat para korban tsunami. Akibat gempa tsunami di Jepang pada 11 Maret lalu membuat Perdana Menteri Jepang Naoto Kan memuji loyalitas para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Tersisa 200 pekerja yang disebut Fukushima 50 karena terbagi menjadi 4 shift yang tengah menjalankan misi bunuh diri. Karena tingkat radiasi di pintu masuk PLTN itu kini berada pada level yang mampu langsung membunuh para pekerja atau menyebabkan mereka menderita penyakit mengerikan dalam sisa hidup mereka. Dengan hanya bermodalkan senter dan menggunakan pakaian standar lapangan, mereka bergerak menembus gelap dan dinginnya malam di kawasan itu. Para ahli meliti bahwa pakaian kedap udara yang mereka kenakan hanya sedikit bisa menghentikan paparan radiasi. Bahkan salah satu pekerja PLTN yang telah menyerap dosis radiasi yang hampir mematikan mengirimkan pesan kepada istrinya, "Tolong terus lakoni hidup dengan baik, untuk sementara saya tidak bisa pulang." Serta masih banyak lagi pesan-pesan lainnya. Pesan-pesan menyayat hati Fukushima 50 kepada keluarganya itu sempat dipublikasikan oleh televisi nasional Jepang beberapa waktu lalu. Demi kemanusiaan, terkadang kita memang harus berani mengambil risiko nyawa sekalipun. Itulah 7 orang martir paling heroik versi On The Spot.